Kita yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Jalla wa'ala memberikan banyak keistimewaan, kemudahan untuk mengerjakan amal saleh. Karena saat itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan pembangkang dibelenggu. Maka bersamaan dengan berlalunya Ramadan, berlaku kebalikan. Syaitan akan dilepas, neraka akan dibuka pintunya, dan pintu-pintu surga ditutup. Itulah kenapa para salafus saleh yang memahami makna Ramadan, mereka sedih, bahkan menangis karena ditinggalkan bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan besar yang harus selalu diwujudkan jawabannya, akankah Ramadan berlalu sementara kita tidak mendapatkan apa-apa? Akankah Ramadan itu berlalu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala? Ini pertanyaan yang harus diwujudkan, bukan dijawab. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menjawab. Siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa selepas Ramadan dia diampuni? Apa buktinya? Tapi pertanyaan besar ini harus diwujudkan, bahwa setelah Ramadan kita harus tetap terus minta ampun kepada Allah. Jangan hanya bertobat saat Ramadan, jangan hanya minta ampun saat Ramadan, jangan hanya menjadi Ramadhani, taat ibadah di bulan Ramadan. Jadilah Rabbani, taat kepada Allah di seluruh hari, di seluruh bulan. Jangan jadi Rojabi, taat hanya di bulan Rajab. Jangan hanya Sya'bani, taat di bulan Sya'ban, atau bahkan Ramadhani. Jadilah Rabbani, hamba-hamba Allah yang taat di sepanjang masa, di sepanjang hari, di sepanjang bulan. Kalau selama ini, selama Ramadan kita digembleng oleh Allah, dibentuk jiwa taat kita, maka taat itu harus kita pertahankan. Kalau selama ini, selama Ramadan kita di-training oleh Allah dengan siam, dengan qiyam, maka setelahnya harus tetap mewujudkan hal itu. Tetap siam, tetap qiyam. Kalau tidak yang wajib, yang sunnah. Kalau selama ini kita terkondisikan dengan Al-Quran, dengan target-target
yang kita miliki masing-masing, maka selepas Ramadan pun kita dianjurkan untuk teguh. Jangan hanya dekat dengan Al-Quran selama Ramadan, selepas Ramadan Al-Quran dicampakkan jauh. Ikhwatal iman, aizakumullah. Inilah pertanyaan besar kita yang harus diwujudkan, dan kita hanya bisa menjawab kelak saat kita meninggal dunia, saat kita memasuki al-barzakh, saat kita berada di alam akhirat, saat kita berkumpul di padang mahsyar, baru kita akan tahu jawabannya. Saat di dunia ini kita tidak tahu, maka tidak perlu dijawab, karena jawaban kita tidak akan benar. Hanya Allah yang tahu jawabannya. Tapi pertanyaan itu harus diwujudkan dengan tetap istiqomah, teguh dalam iman, teguh dalam amal saleh. Maka pertahankan nilai-nilai dari Ramadan. Semoga kita tetap teguh sampai akhir, hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kepada kalian al-yakin. Apa al-yakin? Al-maut, kematian. Karena ketika orang mati, disitulah dia akan yakin di mana tempat tinggalnya. Karena saat kematian, saat itulah dia yakin apa jawabannya selama ini yang dipertanyakan. Makanya Al-Quran membahasakannya ya'tiyakal yakin, hingga datang al-yakin, al-maut. Bisa jadi jawaban itu akan terwakili ketika datang malaikat saat kematian kita. Dia mengatakan la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga, allati kuntum tu'adun. Itulah jawabannya. Kata Allah dalam surah Fussilat, surah 41, pada ayat ke-30, Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kata Allah Jalla wa'ala, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Diartikan dalam ayat itu istiqomah, teguh pendirian, tidak berubah, tidak luntur, tidak lentur, kokoh, kekeh. Dalam apa? Dalam iman dan amal saleh. Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian. Apa maksudnya? Baca tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal. Al-ikhlasu fil amal,
yaitu orang yang ikhlas di dalam beramal. Makna ikhlas murni. Kalau air tidak terkontaminasi dengan apapun, tidak ada campuran, air murni. Kalau orang bilang air apa Pak? Tuyo petak, keliru. Tuyo petak itu susu. Kalau air murni itu tuyo wening. Wening sama petak benten apa benten? Benten. Makanya nek nawari jenengan apa? Kopi napa tuyo petak mawon. Sing ditokno aqua, keliru. Tuyo petak niku napa? Susu. Nek aqua iku tuyo wening, air bening. Maka ikhlas air yang jernih, air bening, tidak ada campuran, tidak ada tehnya, tidak ada gulanya, tidak ada kopinya. Ibarat seperti itu. Orang yang beramal dengan ikhlas yaitu murni. Apa makna daripada ikhlas? Al-munafi lisyirki warriya, meniadakan kesyirikan dan riya. Termasuk syirkul akbar, syirik besar, syirkul dakwah di dalam berdoa, syirkul niat di dalam niatnya, syirkul ta'ah di dalam ketaatannya, syirkul mahabbah di dalam kecintaannya, ataupun syirik kecil. Di antara syirik kecil yakni riya, pamer dalam beramal. Maka orang yang istiqomah disebutkan oleh Ibnu Katsir al-ikhlasu fil amal, ikhlas di dalam beramal. Wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Dan apa kata beliau? Ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Taat kepada Allah, beramal dalam rangka taat kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Artinya dia tidak membuat syariat baru, dia beribadah sesuai tuntunan. Kalau bahasa kita yaitu menjauhi perbuatan bid'ah. Orang yang istiqomah yaitu orang yang menjauhi kesyirikan dan menjauhi perbuatan bid'ah. Ikhlas di dalam amalnya, murni di dalam amalnya. Bid'ah ditinggalkan, artinya amalnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Maka yang tidak berdasarkan tuntunan tidak akan diterima oleh Allah. Maka orang yang istiqomah, yang dapat mempertahankan nilai-nilai Ramadan, mereka yang ikhlas mengamalkan amalan di bulan Ramadan, puasanya karena Allah, tarawihnya karena Allah, dengan bahasa Nabi imanan karena iman, wahtisaban dan berharap pahala dari Allah. Orang seperti inilah yang bisa mempertahankan amalnya sampai kematiannya. Itulah makna orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, agar kita bisa mempertahankan amaliyah kita jangka pendek sampai Ramadan berikutnya, jangka panjang sampai kematian kita. Tapi bisa jadi jangka pendeknya adalah kematian kita, jangka panjangnya adalah Ramadan yang tidak pernah sampai, karena kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan. Bisa jadi kematian itu menjadi jangka pendeknya.
Atau bagi mereka yang masih diberikan usia panjang bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya, maka Ramadan itu adalah jangka pendeknya. Kematian adalah setelahnya, merupakan jangka panjang atau bersamaan. Jangka pendeknya dan jangka panjangnya jadi satu. Batas akhirnya adalah Ramadan. Dia berjumpa dengan Ramadan, tak lama lagi dia berjumpa dengan Allah. Bisa jadi. Nah, agar kita bisa meraih yakni istiqomah sampai datangnya al-maut, kematian kita, di antara amalan yang perlu dihidupkan, yang pertama adalah senantiasa thalabul ilm, menuntut ilmu. Kadang amal itu tidak bisa dipertahankan karena tidak berdasarkan ilmu. Selama ini kita beramal berdasarkan taklid, atau mungkin bahkan ikut-ikutan, norok bunte. Padahal Allah jelas melarang kita mengikuti segala sesuatu tanpa dasar ilmu. Kata Allah dalam surah Al-Isra, surat 17 ayat 36, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Sebelum hal itu diminta pertanggungjawaban di akhirat, maka saat di dunia jangan sampai kita beramal tanpa dasar ilmu. Salat yang kita lakukan, pelajari ilmunya dengan benar. Mungkin kalau kita selama ini melaksanakan ibadah salat berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita atau guru-guru kita, maka dasarnya adalah taklid. Maka tingkatkan dari seorang muqallid yang taklid, jadilah muttabi'. Apa muttabi'? Beramal berdasarkan ilmu. Oke, mungkin pada awalnya kita taklid, tapi dengan terus belajar kita mengetahui ternyata takbir itu banyak caranya. Ada yang setentang dengan pundak, ada yang setentang dengan telinga. Demikian pula bacaan ketika rukuk dan sujud banyak alternatifnya. Bagaimana turun ketika bersujud? Ternyata keduanya diperbolehkan, turun dengan lutut atau turun dengan kedua tangannya. Kalau selama ini kita taklid buta, dengan mempelajari ilmu kita sudah memahami dan kita sudah minimal keluar dari ranah taklid menjadi muttabi', pengikut. Sekalipun kita belum sampai ranah mujtahid, belum, jauh, itu wilayah para ulama. Upgrade diri kita dengan apa? Ilmu. Mungkin selama ini puasa kita hanya ikut-ikutan berdasarkan pelajaran masa lalu ketika di bangku sekolah, itu pun sangat minim. Pelajari ilmu tentang ibadah kita, dan itu masih banyak sekali yang menjadi PR kita. Nah, gara-gara apa orang tidak bisa istiqomah? Karena amalnya berdasarkan taklid. Orang kalau sudah mengerti ilmunya, tahu dasarnya, tahu dalilnya, kokoh dia. Tidak gampang diombang-ambingkan. Katanya ustadz begini, begini. Katanya ustadz begitu, begitu. Nggak usah bingung. Jangan kata ustadz.
ikuti dalilnya. Jangan ikut ustaz, ikut dalilnya. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu dalil. Bukan qala Abu Jundi, bukan. Bukan itu. Tapi ketika Abu Jundi mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, yang diikuti qala Abu Jundinya atau qala Allah wa qala Rasulullah? Qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu supaya kita bisa istiqomah. Maka jangan bosan menuntut ilmu. Hadir di majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang tidak dibicarakan kecuali qala Allah wa qala Rasulullah. Bukan menceritakan pengalaman ustadznya. Ada apa dengan ustadz? Nggak ada apa-apanya. Itulah ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang kedua, supaya bisa teguh pendirian, istiqomah, segera beramal. Amalkan apa yang sudah kita ketahui di antara ilmu-ilmu syar'i tersebut. Jangan menunggu, ntar dulu, besok kalau sudah umroh, gak umroh sampai saiki, nggak beramal akhirnya. Ntar dulu nanti kalau udah pensiun, begitu pensiun ya tetap aja alasannya ada aja. Awakku wis lemes rek, gak kuat. Kemarin waktu masih kuat di mana? Gara-gara menunda. Kalau kita sudah punya ilmu, jangan ditunda-tunda, segera amalkan. Kenapa demikian? Nanti akan datang fitnah. Apa fitnah? Ujian. Kata Nabi SAW, buka Tirmizi, dua 2195 kalau tidak salah. Cek dulu. Dicek dulu matannya. Segera beramal sebelum datang fitnah. Silakan. Iya. 95, 96, 97. Silakan. Dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bersegeralah melakukan amal solih sebelum terjadi fitnah. Nabi sudah awal mengatakan badiru bil a'mal. Badiru artinya segeralah, sepadan dengan kalimat sari'u, bersegeralah. Dalam Al-Quran ada wasari'u, ada sabiqu, berlomba-lombalah. Nabi mengatakan badiru, bersegeralah, bil a'mal, mengerjakan amal saleh. Nabi memerintahkan segera beramal. Berarti Nabi menganggap orang yang diperintahkan ini sudah berilmu atau belum? Ini perintah bagi orang yang berilmu atau orang yang belum berilmu? Perintah bagi orang yang berilmu. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin memerintahkan beramal tanpa dasar ilmu. Kalau Nabi mengatakan badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh, artinya perintah ini bagi mereka yang sudah punya ilmu. Kenapa Nabi memerintahkan segera mengamalkan ilmu?
Kenapa? Apa kata beliau? Sebelum terjadi fitnah seperti sebagian malam yang gelap gulita. Fitanan, sebelum datang fitnah. Disebut di situ fitan. Fitan jamak dari fitnah. Sebelum datang fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Itulah sifat dari fitnah. Apa sih makna fitnah itu? Apa fitnah itu? Buka Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Apa makna fitnah? Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah. Apa fitnah di situ? Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi makna fitnah adalah apa? Cobaan, ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Kembali kepada Al-Anbiya. Kalau Allah katakan kepada hadis tadi, kalau Nabi mengatakan fitanan, sebelum datang fitnah, artinya ujian-ujian yang terus menerus. Setelah usai satu ujian, datang ujian berikutnya. Setelah ujian berikutnya tuntas, muncul lagi berikutnya. Tidak akan pernah selesai orang diuji di dunia ini, baik secara personal ataupun secara komunal. Secara personal mungkin dia terkena eksiden atau penyakit atau sakit. Secara komunal bersama-sama dia terkena bencana alam. Itu ujian. Makanya Nabi perintahkan beramal segera, mumpung sebelum kita diuji oleh Allah. Sehat, kak segera beramal. Begitu dikasih sakit baru pengen beramal. Wis kasep. Si enom wis ngerti nek salat jamaah nang masjid gawe wong lanang wajib, gak diamalno padahal wis ngerti ilmune. Bareng wis tuwa difitnah, diuji oleh Allah. Apa? Sikile gak esok diangkat siji. Kok guyu? Tahu ketok berarti. Kalau sudah seperti itu, mau ke masjid susah atau gampang? Susah. Berat apa ringan? Berat. Bukan hanya berat karena kakinya, apa? Berat rasa malunya. Kalau sudah seperti itu, malu nggak orang pergi ke masjid? Isin aku rek mosok nang masjid semper. Malu lah, biar nom sehat lah opo ngono lho. Kalau kita sudah tahu ilmunya segera, karena kita nggak tahu besok kita akan diuji apa, yang ujian itu bisa menghalangi amal kita. Mungkin sakit, mungkin terkena penyakit, mungkin eksiden, kecelakaan. Mumpung kita masih sehat, sik bergas, sik kuat. Kalau sudah punya ilmunya segera.
Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus diterapkan, diamalkan. Tapi kita menunda-nundanya. Hati-hati ketika datang fitnah. Yang fitnah ini tidak akan pernah berhenti. Apalagi kita sudah punya banyak ilmu. Kajian ke sana, kajian kemari, taklim sana, taklim sini, taklim dewe konku. Taklim apa maksudnya? Taklim. Taklim apa taklim? Kajian sana, kajian sini, tapi hanya dikoleksi ilmunya. Begitu ustadznya ngaji, iki wis mari iki. Iki wis tahu dibahas iki wis. Pertanyaannya sudah kau amalkan atau belum? Ilmu itu bukan hanya dikoleksi, diketahui, tapi diamalkan. Itu hakikat daripada ilmu. Kalau kita sudah mengerti suatu hukum, suatu perkara, segera amalkan. Baru disitulah nanti kita akan ketahui sejauh mana kita mampu mengamalkannya. Maka amalkan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau kita belum mengamalkannya, kita tidak bisa mengukur diri kita. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Segera amalkan ilmu. Kalau tidak, fitnah itu akan merusak diri kita. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, fitnah yang besar gara-gara kita tidak mengamalkan ilmu, mengakibatkan orang jadi murtad karena punya ilmu tidak diamalkan, bisa berubah imannya. Apa kata Nabi selanjutnya? Sebelum terjadi fitnah seperti sebagian malam yang gelap gulita, pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya mereka kafir. Sebaliknya di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Iya, kata Nabi SAW, begitu mudahnya orang berubah gara-gara tidak mengamalkan ilmu ketika datang fitnah yang dahsyat. Kata Nabi, yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Wa yumsiya kafir, di sore hari dia beriman. Wa yumsiya mu'min, di sore hari dia beriman. Wa yusbihu kafir, di pagi hari besoknya dia menjadi kafir. Pagi dan sore, sore sampai pagi kembali, bukan waktu yang panjang, itu waktu yang pendek. Artinya begitu mudahnya orang berubah. Kemarin tadi beriman, berubah menjadi kafir. Gara-gara apa? Punya ilmu tidak segera diamalkan. Bagaimana penjelasannya? Kok orang begitu mudah berubah hanya karena tidak mengamalkan ilmu? Begini Bapak Ibu, ilmu itu sama dengan iman. Iman sama dengan ilmu. Karena Allah menggabungkan, menyebut dua-duanya dalam surah Al-Mujadilah pada ayat 11. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, yakni orang-orang di antara kalian, di antara orang-orang mukmin dan orang yang berilmu. Allah sandingkan antara orang berilmu dengan orang beriman. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika beliau menyampaikan tentang perjalanan hidup manusia, pertama al-ilmu, kedua al-amalu bih, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal adzafi, ilmu, amal, dakwah, sabar. Beliau mendasarkan 3 perjalanan atau 4 perjalanan hidup manusia yang harus dilalui ini, mendasarkan dengan surah Al-Asr, yaitu surah 103. Illal ladzina amanu, itu ilmu.
Wa amilus salihat itu amal. Wa tawassaw bil haq itu dakwah. Wa tawassaw bis sabr itu adalah sabar dalam menghadapi ujian. Pertama disebutkan ilmu. Tapi surah Al-Asr menyebutnya apa? Amanu, kecuali orang-orang beriman. Berarti iman dengan ilmu sebanding. Kenapa ilmu itu penting segera diamalkan? Karena iman itu naik turun. Dan iman itu bukan hanya ucapan. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan ucapan. Sementara ucapan dan perbuatan kita harus dasar ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu sebelum dia berbicara dan sebelum dia beramal. Makanya ilmu dengan iman sebanding. Kenapa kok kita harus segera beramal? Karena ternyata amal yang kita lakukan, yang dasarnya ilmu, itu akan meningkatkan iman. Amal, imannya meningkat. Tentu apabila amalnya dasarnya ilmu. Ketika dia beramal dengan ilmu, maka imannya akan bertambah. Sehingga para ulama mendefinisikan al-imanu, iman adalah, langsung disingkat, yazidu wa yankusu, sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang, fluktuatif, naik turun. Yazidu, dia akan bertambah bi taatir rahman, dengan mentaati Allah yang Maha Rahman. Wa yankusu bil ma'siyah, dan dia akan berkurang karena perbuatan maksiat. Maka dengan amal yang didasarkan ilmu, iman kita akan bertambah. Amalnya bertambah, imannya bertambah terus, sehingga orang yang mengamalkan ilmu semakin kokoh imannya. Tapi kalau ilmunya tidak diamalkan, walaupun dia sekolah sampai ujung dunia, gelarnya sampai profesor, doktor di bidang keislaman, tapi kalau ilmunya tidak diamalkan, begitu datang fitnah fulus, berubah nggak? Berubah nggak? Berubah. Fatwa bisa berubah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengamalkan ilmu. Ilmunya banyak tidak diamalkan. Begitu fitnah, pangkat, kedudukan, jabatan, uang, harta, tahta, situ ya apa itu? Wanita, terakhir apa? Toyota. Gara-gara tidak mengamalkan ilmunya, berubah, jadilah dia kufur. Itulah kenapa dia berubah. Di pagi hari beriman, di sore hari dia kafir. Kenapa itu terjadi? Apa kata beliau? Lanjut. Belum selesai tadi hadisnya. Di ujung Nabi mengatakan apa? Kenapa dia berubah menjadi kafir setelah beriman? Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawi. Itulah sebabnya. Yabi'u ahadukum bi'aradhin minad dunya. Salah seorang di antara kalian menjual agamanya dengan harga dunia yang murah. Kalau yang sudah profesor doktor di bidang Islam, di bidang agama, bisa berubah, beleot, berubah. Bagaimana dengan kita yang ilmunya pas-pasan? Ketika fitnah itu datang menghantam diri kita, makanya untuk meningkatkan ketebalan iman kita, supaya iman kita bertambah, segera amalkan ilmu. Dapat sedikit diamalkan, dapat sedikit diamalkan. Hari ini dapat ilmu, amalkan.
Itu hakikat ilmu. Dan itulah makna ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang berilmu, ilmunya setinggi langit, karena tidak diamalkan, la tanfa', ilmunya tidak bermanfaat. Makanya kita selalu di pagi hari Bapak Ibu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Sebaliknya kita pun berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta ilmu yang manfaat, sebaliknya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dua-dua sisinya kita minta kepada Allah. Segera amalkan ilmu sebelum fitnah besar mendatangi kita. Mungkin kita diberi sakit, kecelakaan, kita tidak tahu. Disitulah fitnah. Coba kalau kita, maaf, sudah terbiasa melakukan ilmu, tahu kalau sholat berjamaah ke masjid itu wajib bagi laki-laki, sehingga kita terbiasa di masjid. Begitu dikasih stroke, jalannya pelan-pelan, tetap datang atau enggak dia? Tetap datang enggak? Tetap. Kenapa? Karena dia punya memori otot, dia punya memori amal. Karena jalan yang dilalui ini adalah memorinya. Dan dia sudah terbiasa dengan orang-orang masjid. Paling fulan. Seandainya ada yang suka ngelokno, lah iya kon niku lho sik kobere budal nang masjid koyo ngene. No reken, kati reken. Karena wis seru tek-tekane memang wong iki ngene iki biasane. Ya kan? Suka mbuli, suka ngelokno. Biasa. Coba kalau orang tidak terbiasa ke masjid atau tidak pernah ke masjid, mau ke masjid saja itu sudah apa? Nggak enak. Ojo-ojo nang kunung kok aku diwarangi ini. Ketokane nang masjid iku wong kereng-kereng jenggoten kabeh. Ketokane mantan tero. Belum sudah seperti itu. Kenapa? Karena belum pernah datang ke masjid, nggak kenal dengan orang-orang yang di dalamnya. Coba begitu kenal. Setelah kenal ya iya tak pikir wonge kereng, tiba masya Allah wonge sabar kon. Ketokane tok jenggote tebel, ketok kereng, aku dijak mangan kambing. Sampai ditawani ya. Pak, sapi napa kambing? Lah sing nawani iki jenggoten. Itu manfaatnya kita datang mengamalkan ilmu, sholat berjamaah ke masjid. Kita ini butuh memori amal itu melekat di otak kita, karena setiap aktivitas itu akan direkod oleh otak kita. Dan inilah nanti yang akan diakses di padang mahsyar. Seluruh memori otak kita akan dibuka semuanya, file-filenya, mulai lahir sampai mati. Nah, record kita ini ada. Coba kalau terbiasa datang ke majelis taklim, datang ke sana, ke Sidoarjo, datang ke sana, ke Pandaan, datang ke sana, ke Lamongan, udah biasa nggak? Masih tua, kuat. Kenapa? Karena punya memori langkah, memori perjalanan. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan, awang-awangan. Wingi ono kecelakaan, ketokane jembatane anjlok iki. Waduh, isok 3 jam iki. Gak sido. Karena dia nggak tahu kondisi, situasi. Itulah butuhnya orang beramal. Karena amal itu apa? Memupuk keimanan, mempertebal keimanan. Karena amal itu apa? Meningkatkan kokohnya iman. Oleh karena itu manusia itu butuh jam terbang. Butuh jam terbang ke masjid, jam terbang sholat, jam terbang puasa, jam terbang baca Quran, supaya dia punya memori untuk itu. Sehingga ketika dia diuji, masih oloro tetap sholat. Masih ono ujian glodok,
udan terus budal nggak? Budal, ngomai ngarep. Ya kan? Nek omahe kain jeran ya ojo budal kadoan. Golek sing cedek. Segera amalkan. Yang ketiga, beramallah sesuai kemampuan kita. Pilih di antara amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan sesuai kemampuan. Kalau amal itu wajib, jangan dengan istilah sesuai kemampuan. Kalau wajib itu tetap dijalankan. Kalau udzur ambil keringanan atau rukhsah. Beda dengan amalan sunnah. Kalau amalan sunnah cari sesuai kemampuan. Kalau sholat fardu wajib, jangan ditinggal. Jangan mengatakan saya ini nggak mampu sholat duhur, nggak bisa. Ambil keringanan. Kalau nggak mampu berdiri, duduk, itu rukhsah. Jangan ditinggal sholatnya, ambil keringanan. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, ana meneh cara liya. Ojo disolati nek gak salat. Gak salat uripe kok disolati, jangan. Makanya keliru slogan salatlah sebelum disolati. Keliru itu. Salatlah, kalau tidak nggak tak solati. Kalau orang mati dia nggak sholat, disolati nggak? Halo, disolati nggak? Menurut syariat hukumnya disolati atau tidak? Tidak boleh disolati. Wong nggak sholat cenae, gak tahu sholat, gak sobo masjid, begitu mati njaluk disolati nang masjid pisan. Wong biyen uripe siwak mbek masjid. Ono nggak? Ono nggak? Endi wonge? Nang kene gak ono, kene sapa masjid kabeh. Salatlah, kalau tidak enggak tak salati. Ikhwatal iman aizakumullah. Ambil keringanan. Kalau itu yang wajib. Adapun yang sunnah cari sesuai kemampuan. Enggak mampu tahajud karena susah bangun, cari sholat sunnah yang lain sebagai ibadah tambahan, mungkin duha. Pernah Nabi sekali beliau tidak melaksanakan sholat malam, padahal Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Pernah sekali beliau tinggalkan, tapi beliau ganti dengan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Karena beliau biasa sholat malam, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, jumlahnya 11 rakaat. Ketika suatu saat beliau tidak melaksanakan, beliau ganti dengan sholat duha. Nggak mampu tahajud, ambil duha. Nggak mampu duha, sholat rawatib. Nggak mampu rawatib, mungkin tahiyatul masjid atau sholat-sholat sunnah yang lain. Puasa sunnah. Kalau Ramadan jangan ditinggal, ambil keringanan. Apa? Qadha, diganti di hari yang lain. Tetap tidak ditinggalkan, tapi dibayar puasa itu. Tapi kalau puasa sunnah, pilih sesuai kemampuan. Kalau kuat, Daud. Waduh, nek Daud gak kuat aku rek. Senin, Kamis. Kalau Daud 15 hari dalam sebulan. Kalau tidak mampu, Senin Kemis. Berapa hari dalam sebulan? 8. Senin Kemis tidak mampu, ambil yang lebih sedikit. Apa? Yaumul Bid. 3 hari dalam setiap bulan. Kalau ditempatkan di tengah bulan, namanya Yaumul Bid. Kalau tidak ditempatkan di tengah bulan, asal 3 hari dalam setiap bulan, tetap itu juga puasa sunnah. Thalathata ayyam fi kulli syahrin. Itu pun juga puasa sunnah. Ambil sesuai kemampuan. Sehingga kata Allah dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian.
Jangan memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri sementara kita tidak mampu, nanti akhirnya tidak istiqomah. Seperti kasusnya siapa? Kasusnya sahabat Abdullah bin Amr al-As. Ketika itu dia mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam, dan aku akan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Ucapan Abdullah ini terdengar oleh Nabi. Akhirnya dikatakan oleh Rasul kepada beliau, kau tidak akan sanggup wahai Abdullah bin Amr al-As. Lantas Nabi memberikan saran. Apa saran beliau? Buka Sahih Muslim nomor 1127. Satu 27 dan 1128. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Dia dilaporkan orang kepada Rasulullah SAW bahwa dia pernah berkata, apa kata Abdullah? Sesungguhnya aku akan sholat sepanjang malam dan puasa setiap hari selama hidupku. Kalau bahasa kita ini namanya apa ini? Sumbar, sesumbar. Aku akan sholat setiap malam, sholat tahajud, dan aku akan puasa setiap hari seumur hidupku. Ucapan ini terdengar di telinga Nabi. Lanjut. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, betulkah engkau berkata demikian? Jawabku, benar ya Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, engkau tidak akan sanggup melakukannya. Mastata'ta, kau tidak akan sanggup melakukannya, wahai Abdullah. Terus, puasalah satu hari, besok jangan. Tidurlah lebih dahulu sebelum sholat malam. Sesudah itu baru bangun. Dan puasalah 3 hari dalam sebulan. Iya, puasalah 3 hari saja dalam sebulan. Kemudian, karena tiap-tiap satu kebajikan akan diberikan ganjaran 10. Dan itulah contoh puasa sepanjang masa. Itulah contoh puasa sepanjang masa, yaitu 3 hari dalam setiap bulan. Karena setiap amal dilipat gandakan 10. 3 hari kali 10 berapa? 30. Dikali sebanyak hari, sebanyak bulan dalam setahun, yaitu 12. Ada 12 bulan. 30 dikali 12 berapa? 360. Dan itulah sejumlah bilangan hari dalam setahun, 360 hari. Dan itulah puasa sepanjang tahun. Dan inilah puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sebelum diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Lanjut. Apa kata Abdullah? Jawab Abdullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Inni utiqu an afdala dzalika ya Rasul. Aku sanggup lebih dari itu. Kemudian Nabi memberikan solusi kedua. Jawab Rasulullah SAW, kalau begitu puasalah 1 hari, berbuka 2 hari. Berpuasalah sehari, berbuka 2 hari. Kalau ada orang mengamalkan model puasa seperti ini, boleh, sebagaimana ucapan beliau kepada Abdullah bin Amr al-As. Setino poso, rong dino gak poso. Setino poso, rong dino prei. Tapi apa kata Abdullah? Lanjut. Kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Solusi kedua. Jawab Rasulullah SAW, puasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Berpuasalah sehari dan berbuka sehari. Puasanya siapa ini? Puasanya Nabi Dawud
Dan apa kata beliau tentang puasa Daud? Yang demikian itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, dan itulah puasa yang paling seimbang. Dan itulah puasa yang paling seimbang. Apa kata Abdullah? Kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu. Coba, poso Daud lu sik sanggup lebih dari poso Daud. Posone apa kalau lebih dari Daud berarti? Hah? Berarti pendino poso. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Tidak ada lagi puasa yang lebih utama dari puasa Daud. Makanya kalau ada orang puasa setiap hari, ada dua kemungkinan. Yang satu benar, yang satu salah. Yang satu benar, mungkin dia tiap hari puasa karena bayar kafarot, bayar denda. Siang hari Ramadan dia jima suami istri, maka dia harus bayar kafarot, denda, puasa berapa hari? 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Begitu putus sehari, balik nol lagi. Mungkin dia tiap hari melakukan puasa ini. Nah, ini masih bener. Cuman dia nggak ngaku. Cak, sampean kok bendino poso, Cak? Poso apa? Hehe, peringas-peringis. Padahal wingi Ramadan nyelintung, ya. Tapi masih bener, ada syariatnya. Kemungkinan kedua ini yang nggak bener. Apa? Ngelmu, ngelakoni bendino poso supaya sakti mondro guno. Iso ilang kepingin kebal, Pak. Ada yang seperti itu. Koyok Gatot Kaca ora tedas tapak paluning, pande otot kawat, balung wesi rai gedek gak duwe isin. Tapi biasanya orang melakukan ilmu-ilmu gitu memang gak punya rasa malu, Pak. Walaupun dia harus menghancurkan kehormatannya. Banyak. Iya. Kata Nabi, nggak ada yang lebih dari puasa Daud. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah Abdullah berumur lanjut, dia berkata. Apa katanya ketika dia berusia lanjut? Kenapa? Karena Nabi mendoakan, semoga usiamu panjang. Artinya kau hidup sampai tua. Kon karo kon tak dungakno kon dawa umurmu kon. Engko nek wis tuwa kon baru ngerasakno kon. Kalau bahasa kita begitu. Setelah beliau berusia lanjut, apa kata Abdullah? Dia berkata, kalau aku terima puasa 3 hari seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW kepadaku, tentulah akan lebih kusukai daripada keluarga dan hartaku. Iya, itulah ungkapan penyesalan beliau. Lauku bila ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an asuma 3 ayyam fi kulli syahrin. Sekiranya aku menerima saran Nabi, ucapan Nabi agar aku berpuasa 3 hari saja dalam setiap bulan, ahabbu ilayya min ahli wa mali. Niscaya puasaku 3 hari dalam setiap bulan ini yang akhirnya aku bisa lakukan sampai tua, lebih aku cintai daripada hartaku dan keluargaku. Menyesal nggak? Jadi amal yang dicintai itu penting. Bagaimana supaya kita mencintai amal? Amal yang kita lakukan secara terus menerus sejak muda sampai tua. Kita tidak pernah putus. Makanya mumpung sekarang, mumpung masih muda. Senom apa wis tuwa? Tapi rone ilmune saiki. Ya gak apa-apa anggap enom. Ya si enom, ya kan si semangat. Mumpung masih muda, ya kan? Amal kerjakan mulai muda sampai tua. Lumpama saiki umur 70,
matine 73, 76 enggak? Timbangannya 73. Walaupun hanya 3 tahun, ya kan? Tapi istiqomah itu yang dicari. Itu jadi kebanggaan kita. Oleh karena itu cari mulai sekarang amal yang kecil, ringan, tapi bisa kita lakukan sampai tua. Pilih apa itu? Mbu poso, mbu sholat, mbu sedekah, terserah. Amal apa yang kita bisa pilih, yang kita komitmen kita lakukan sampai tua, dan sembunyikan, jangan sampai ada orang lain tahu, karena itu kita simpan untuk di akhirat. Istiqomah. Mungkin zikir, ya. Zikir, contoh zikir pagi petang. Kalau kita bisa istiqomah sampai mati, bisa jadi amal itu adalah amal yang kita cintai, yang kita bisa andalkan nanti di akhirat. Mungkin sholat berjamaah, dia tidak pernah telat takbiratul ikramnya siapa? Imam. Kenapa? Polai omai nang masjid sebelah nang jero kok. Ya, peluang nggak itu bisa sholat berjamaah 5 waktu, tidak ketinggalan imam? Kalau itu bisa kita lakukan, masya Allah, istiqomah. Tapi itu termasuk perkara kecil apa besar ya itu ya? Halo? Besar bagi orang yang dipersulit, mudah, kecil bagi orang yang dimudahkan. Maka mintalah kemudahan dari Allah. Ikhwatal iman, aizakumullah. Demikian pula amal yang lain, cari yang mudah. Baca 11:28. Ini beda lagi. Abdullah bin Amr al-As pernah mengatakan, aku akan menghatamkan Al-Quran setiap malam. Loh, kalimat itu terdengar Nabi. Apa kata beliau kemudian? Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, aku puasa sepanjang masa dan menamatkan Quran setiap malam. Mungkin perbuatan itu dilaporkan orang kepada Nabi SAW, atau mungkin juga beliau menyuruh orang memanggilku. Iya, ketika itu Al-Quran masih turun nggak? Jangan digambarkan Al-Quran sudah lengkap seperti sekarang 30 juz. Karena saat itu zaman masih Quran turun. Mungkin barangkali dia bisa khatamkan sepanjang malam. Mungkin. Kemudian, supaya aku datang kepada beliau. Setelah beliau datangi, maka beliau bertanya kepadaku, betulkah apa yang diceritakan orang kepadaku, bahwa engkau puasa sepanjang masa dan menamatkan bacaan Quran sepanjang malam? Jawabku, benar ya Nabi Allah. Tidak ada maksudku berbuat demikian, melainkan hanya untuk kebaikan. Iya, jangan diragukan keikhlasan sahabat di dalam mengamalkan amaliyah yang saleh. Pasti mereka adalah orang-orang terbaik yang memiliki keikhlasan yang tinggi daripada orang-orang sesudahnya. Terus, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sudah cukup jika engkau puasa 3 hari dalam sebulan. Jawabku, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, engkau punya kewajiban terhadap istrimu, terhadap tamu-tamumu, terhadap dirimu sendiri. Karena itu, puasalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, karena beliau adalah orang yang paling taat beribadah. Jawabku, ya Nabi Allah, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Jawab beliau, dia puasa sehari dan berbuka sehari. Dan sabda beliau selanjutnya, dan tamatkanlah Quran sekali sebulan. Katamkan Al-Quran sekali sebulan. Ini standar orang mukmin. Standarnya orang mukmin itu khatam dalam 1 bulan. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Odoj, 1 day, 1 juz. 1 hari 1 juz. Ini dasarnya adalah sabda Nabi, khatamkan Al-Quran dalam sebulan. Tapi apa kata Abdullah? Jawabku, ya Nabi Allah, aku sanggup lebih dari itu. Aku sanggup lebih dari itu. Solusi kedua apa? Sabda beliau, tamatkanlah 20 hari sekali. Khatamkan 20 hari sekali. Berarti sehari berapa?
Halo? Satu setengah juz, 20 hari khatam. Apa kata Abdullah? Jawabku, ya Nabiullah, aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, tamatkanlah 10 hari sekali. Khatamkan 10 hari sekali, solusi ketiga. Berarti sehari berapa? 3 juz. Apa kata Abdullah? Jawabku, aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, tamatkanlah sekali sepekan. Khatamkan sekali sepekan. Setiap 7 hari. Sekali sepekan. Khatamkan. Dan apa kata Nabi? Dan jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Artinya jangan kurang dari itu. Artinya nggak sampai 7 hari. Karena ini standar bagi orang yang hidupnya sudah dipenuhi dengan kesibukan mencari maisha. Kehidupan sudah tidak seperti zaman dulu yang mengambil sumber daya alam untuk makanan bebas. Kalau sekarang harus melalui upaya keras dengan bercocok tanam, menyemaikan, memanen, atau berdagang dalam perjalanan safar. Makanya untuk orang modern sekarang ini relevan, cocok. Itu udah maksimal itu. Artinya sudah kita punya waktu banyak. Dunia sudah mungkin barangkali sudah lewat. Sehingga dia bisa khatamkan 7 hari sekali. Apa kata Abdullah? Karena engkau punya kewajiban terhadap istrimu, terhadap tamu-tamumu, dan terhadap dirimu sendiri. Nabi mengatakan karena kau punya kewajiban terhadap siapa? Istrimu, tamu-tamumu, bahkan dirimu sendiri. Kemudian ada para ulama yang bisa mengamalkan khatam dalam 3 hari. Dan itu diperbolehkan karena memang hidupnya seluruhnya untuk Al-Quran. Tidak memikirkan hiruk pikuk dunia. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah orang-orang yang hamalatul Quran. Memang dipelihara oleh Allah untuk memelihara Al-Quran. Dan orang-orang seperti itu banyak di muka bumi ini. Artinya bahwa kita dianjurkan membaca Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan. Sehari gak bisa 1 juz, berapa? Separuh. Gak bisa separuh, berapa halaman? 2 halaman. Yang penting istiqomah Pak. 2 halaman gak bisa, 1 halaman. 1 halaman gak bisa, setengah halaman. Yang penting istiqomah. Setengah halaman gak bisa, 5 ayat. 5 ayat gak bisa, 2 ayat. 2 ayat gak bisa. Halo? Walaupun 1 ayat tapi istiqomah tiap habis sholat. Bagus gak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup. Engkau zuhur mana? Ayat 2. Asar ayat 3. Tapi istiqomah sampai mati. Itu lebih bagus daripada sekali baca 5 juz habis itu libur 2 bulan. Bagus yang mana? Bagus yang istiqomah. Kata Nabi SAW, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan memberi pahala hingga kalianlah yang bosan beramal. Allah nggak bosan memberi pahala. Dan Nabi mengatakan ahabbul a'mal indallah, amal yang dicintai di sisi Allah adalah adwamuha,
amal yang dilakukan secara terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Enggak apa-apa satu ayat. Lah nek satu ayat alif lam mim pendek, naik ayat kursi, dawa enggak? Dawa. Tapi istiqomah, tapi yo cok nemen-nemen rek mosok saayat. Ya. Sesuai kemampuan kita. Jangan menyesal seperti Abdullah bin Amr al-As. Bagaimana keadaan terakhir beliau? Lanjut. Aku merasa keberatan. Lalu bersabda Nabi SAW kepadaku, engkau belum tahu. Engkau belum tahu, kata Nabi. Mudah-mudahan engkau panjang umur. Mudah-mudahan kau panjang umur. Ucapan Nabi ini sebagai doa. Kata Abdullah, ketika aku telah mencapai usia lanjut, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Berarti terbukti atau terrealisir nggak ucapan Nabi? Iya. Ketika aku sampai usia lanjut sebagaimana ucapan Rasulullah, berarti betul-betul terjadi. Dia sudah tua. Apa kata beliau? Aku menyesal kenapa tidak ku amalkan kelapangan yang diberikan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ambillah kelapangan sejak saat ini. Amalkan sesuai kemampuan kita. Yang terpenting istimror. Apa istimror? Cari wong Jawa acek. Lumintu. Continue. Istiqomah, balik nang judule. Terakhir, yang keberapa? Agar kita bisa istiqomah, selain dasar ilmu dalam beramal. Yang kedua, segera beramal setelah berilmu. Yang ketiga, beramal sesuai kemampuan, jangan memaksakan diri. Yang keempat, ya, tambah satu, yang kelima, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kalau pengen istiqomah, bergaul dengan orang soleh. Kenapa? Orang nggak istiqomah itu, kenapa? Kembali ke komunitas. Ramadan nang masjid. Begitu Ramadan entek, balik nang war apa rek? Warteg lak mangan. Iki sing ngono wifi nih lho. Warkop. Berubah nggak situasi? Berubah. Teman sebelahnya ngomong masalah dunia, ngomong sebelahnya masalah maksiat. Berubah, Pak. Berkumpul dengan orang-orang baik itu penting sekali. Makanya Nabi mengingatkan kita supaya istiqomah. Apa kata beliau? Tirmizi 2378 2378. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Seseorang itu tergantung pada adat kebiasaan temannya. Ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana agama, adat istiadat khalilihi, sahabatnya, temannya. Hati-hati. Bergaul itu besar sekali, teman itu pengaruhnya. Kumpul ambek wong sing hobi ngerumpi, gak suwe dadi ahli ngerumpi. Hati-hati. Bergaul dengan orang ahli maksiat, gak lama dia akan menjadi orang yang suka bermaksiat. Kumpul ambek wong sing hobi meso so gak suwe jadi ahli apa deh? Meso, soalnya niru. Konco iku nular. Makanya Nabi berpesan, apa kata beliau? Lanjut.
maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang menemani. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang jadi temannya. Kumpul mbek tukang minyak wangi, sampean kecipratan apa nih? Wangi nih minimal oleh tester ndirek tester rek wangi tok gak tahu mau kei tester dapat satu. Kumpul mbek pandai besi oleh opoi, oleh beluke yo oleh anguse yo kadang kobong kena peletiane geni. Begitulah teman. Kalau kita pengen istiqomah, sudah benar komunitasnya, sudah benar temannya, jangan balik lagi ke teman yang lalu. Rusak nanti, berubah. Kalau sudah hijrah, jangan balik. Jangan kalian berteman kecuali dengan orang-orang mukmin, kata Nabi. Sampai seperti itu. Terakhir, supaya bisa istiqomah, yang lebih penting adalah mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kita lemah. Tanpa pertolongan Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan mampu. Karena nafsu kita ini mengajak kepada keburukan. Karena penumpang gelap syaitan selalu berusaha untuk menggelincirkan kita. Dari dalam ada nafsu, dari tubuh ada korin, dari luar ada syaitan. Dari segala arah kita diserang. Maka mintalah pertolongan Allah supaya teguh pendirian. Apa yang harus dilakukan? Doalah kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Allah kepada kita dalam surah Ali Imran surat 3 ayat yang ke-8 kalau tidak salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat berapa? Benar ya? Silakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami, petunjuk Islam, petunjuk iman. Jangan kau rubah wahai Allah, jangan kau palingkan lagi wahai Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi karunia. Bisa hafal napa dereng? Halo. Rabbana, ayo bersama. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, semoga nanti pulang hafal. Yang kedua, engko dhisik. Ini baru satu. Doa yang kedua, agar kita teguh hati ini, tetap dalam iman, dalam amal. Doa yang diajarkan Nabi kepada kita dalam Sahih Muslim, buka nomor 2278 insya Allah. Nabi mengatakan sesungguhnya hati anak Adam ini seluruhnya terletak di antara dua jari Allah, bagaikan satu hati, kata Nabi. Silakan. Dari Abdullah.
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya sebagaimana menurut kehendaknya. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah sanggup menggerak-gerakkannya sesuai dengan kehendaknya. Lantas Nabi mengajarkan doa apa itu? Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkanlah hati kami ala ta'atika, agar selalu mentaatimu. Bisa apa apa turun? Halo. Allahumma, ayo. Musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Tonya panjang ya. Ala ta'atika. Saya ulang. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Iya. Yang ketiga, doa ini sering dibaca oleh Nabi. Doa yang bagaimana? Mirip dengan yang kedua. Buka Tirmizi 2140. Panjang apa pendek? Iya, silakan. Dari Abu Sufyan dan dari Anas, ia berkata. Apa kata mereka? Rasulullah SAW memperbanyak bacaan. Apa yang diperbanyak bacaan beliau? Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Mirip dengan yang kedua. Kalau tadi Allahumma musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati. Kalau ini ya muqallibal qulubi, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinik, atas agamamu. Ya muqallibal qulubi, ayo bersama. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Yang keempat, supaya kita bisa istiqomah dalam iman, dalam amal sampai mati, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Buka Abu Dawud nomor 1522. 1522. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya. Lantas diucapkan oleh Nabi, sungguh aku cinta kepadamu wahai Mu'adz. Luar biasa. Silakan. 1522 dari Abu Mursadi. Hah? Abdurrahman Al-Hubuli. Iya benar, Abdurrahman Al-Hubuli. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunnah bihi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda. Apa sabda beliau? Wahai Mu'adz, ya Mu'adz, demi Allah, wallahi aku sungguh mencintaimu. La uhibbuk. Demi Allah, wallahi sungguh aku mencintaimu. La uhibbuk. Kalau ada orang
diucapkan kepadanya cinta dari Rasulullah, orang ini hebat nggak? Hebat nggak? Sementara banyak orang ngaku-ngaku mencintai Rasulullah, belum tentu Rasul cinta. Kalau ada orang dikatakan cinta kepadanya oleh Rasulullah, berarti orang ini pasti mencintai Rasul nggak? Tidak mungkin mendapatkan cinta Rasul tanpa mencintai beliau. Sementara banyak orang mengaku cinta kepada Rasul, tapi bisa jadi Rasul melaknatnya hanya karena dia membenci sunnahnya. Hanya klaim, hanya mengaku-ngaku doang. Siapa yang nggak bisa? Maka jadilah seperti Mu'adz bin Jabal, dicintai oleh Nabi. Mungkin salah satunya dengan mengamalkan doa ini. Kenapa? Setelah Nabi mengatakan, aku cinta kepadamu wahai Mu'adz, tapi Mu'adz jangan kau lupa, katanya. Lanjut. Beliau bersabda, aku amalkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-sekali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Jangan kau lupa membaca doa di ujung sholatmu. Para ulama membolehkan membacanya sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, dan dibolehkan setelah salam membaca doa ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, wahai Allah, a'inni, beri aku pertolongan, karena tanpa pertolongan Allah gak gampang Bapak Ibu. Ala dzikrika, agar aku selalu mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Kalau orang selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, memperbaiki amal, berarti orang ini istiqomah atau tidak? Istiqomah. Ayo, Allahumma a'inni, bukan ini loh ya, tapi a'inni, alif ain, a'inni, a'inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah memberikan keteguhan hati dan amal soleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.